Lumen nomor 11.672, 20 Juli 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tuhan masih memberi kesempatan. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 12 ayat 20 dan 21. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika membaca dan merenungkan perikop Injil yang ditawarkan oleh liturgi gereja pada hari ini, mataku tertuju pada ayat-ayat yang baru saja kita dengarkan bersama. Ini adalah kesaksian Nabi Yesaya tentang hamba Tuhan yang dipilih dan dikasihinya. Nubuatan ini oleh iman kekristenan diyakini dan dipercaya telah dibuktikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Menarik untuk diperhatikan bahwa perikop hari ini diawali dengan keterangan penginjil Matius yang mengatakan, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Yesus memberikan apa yang mereka butuhkan. Mereka ingin disembuhkan dari sakit yang mereka derita. Yesus tidak membiarkan mereka terus menderita sakit, melainkan memberikan kesembuhan. Mujizat penyembuhan orang yang sakit ini menunjukkan kehadiran Allah dalam diri Tuhan Yesus yang peduli akan penderitaan mereka. Saudara-saudari terkasih, Matius mengutip kitab Nabi Yesaya dan memperkenalkan kepada para pendengarnya bahwa Yesus yang mereka ikuti dan telah menyembuhkan mereka dari penyakit mereka adalah hamba Tuhan yang dipilih Allah. Yesus itu dikaruniai oleh Roh Allah dan ia bertindak atas nama Allah.
kesaksian Yesaya tentang apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan, yaitu buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Mau menggambarkan bahwa akan memulihkan apa yang dianggap tidak berguna atau tidak bisa diharapkan lagi. Di halaman rumahku ada tanaman, dan biasanya kalau batangnya sudah patah, segera dipotong karena mengganggu pemandangan. Juga bila sumbu lilin yang nyalanya sudah tidak memberikan penerangan, biasanya segera dimatikan dan diganti dengan yang baru agar tidak merusak penglihatan karena cahayanya tidak sempurna. Tetapi tentang hal-hal itu tidak dilakukan oleh sang hamba Tuhan, melainkan ia membiarkannya dan berharap bisa dipulihkan kembali. Saudara-saudari terkasih, seseorang pernah memberikan kesaksian begini: kalau saya tidak ingat Tuhan, keluarga, dan anak-anak saya juga sudah menjadi jahat. Apa yang mau dikatakan oleh Bapak ini? Singkatnya, jangan putus asa. Masih ada Tuhan. Dalam hidup ini kita pasti mempunyai masalah. Setiap orang mempunyai persoalan dalam hidupnya masing-masing. Soal makan saja. Mau makan apa kita hari ini? Itu adalah pertanyaan orang berduit. Apa yang bisa saya makan hari ini? Ini kegelisahan orang miskin yang hidupnya dalam keterbatasan atau bahkan dalam kekurangan. Siapa yang akan saya makan hari ini? Yang ini adalah nafsu tak terkendali orang yang gila harta dan tidak peduli akan nasib sesamanya. Orang yang berduit mengira semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Namun, siapa yang dapat menjamin hidupnya sedetik ke depan jika Tuhan memutuskan bahwa dia harus pulang ke akhirat untuk selamanya? Orang miskin dan berkekurangan, jika ia mengandalkan Tuhan, pasti ada saja jalan dari ketetapan Tuhan. Orang serakah yang tidak mempunyai kepedulian pada nasib sesamanya, suatu saat akan jatuh juga. Koruptor berakhir di jeruji besi. Pengedar narkoba terpaksa meregang nyawa karena melawan petugas. Dalam keadaan sesulit apapun, kita harus ingat bahwa kita tidak sendirian. Tuhan selalu bersama kita. Tuhan peduli pada nasib kita. Jangan membuat keputusan yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Saudara-saudari terkasih, penginjil Matius mau menampilkan sosok Yesus sebagai hamba Tuhan yang bijaksana. Bukan saja orang sakit yang disembuhkan, ia juga menolong mereka yang dikucilkan oleh masyarakat karena dianggap orang-orang berdosa. Mereka ini dianggap sebagai sampah masyarakat. Mereka itu para pemungut cukai, para pelacur dan perampok, orang-orang Samaria yang tidak dianggap sebagai bangsa Yahudi. Tetapi hamba Tuhan yang bernama Yesus tampil beda.
dan menerima mereka semua serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi orang baik. Matius sendiri adalah seorang pemungut cukai. Kepadanya Tuhan berkata, "Ikutlah aku." Dan dia menjadi penginjil yang memberikan kesaksian ini. Kepada Zakheus, Tuhan Yesus mengatakan, orang ini adalah anak Abraham. Dia berhak untuk bahagia dan menjadi orang baik. Maria Magdalena, orang yang dirasuki oleh 7 roh jahat, diberi kesempatan untuk menjadi saksi utama kebangkitannya kelak. Karena begitu besar kasihnya kepada Yesus. Tuhan mau setiap orang berubah, bertobat, dan menjadi orang baik. Kita juga diundang untuk tidak mudah putus asa, melainkan mengharapkan Yesus dan mengandalkan Dia dalam segala keadaan juga. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku percaya bahwa Yesus selalu memberi aku kesempatan menjadi orang baik? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal, yang menghendaki kami menjadi orang baik. Bantulah kami juga untuk mengusahakan kebaikan untuk semua orang, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.